ayat 24. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 24 ayat 24. Sudah ketemu ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, dalam Al-Quran itu terdapat 3 ayat yang ada kata yatadabbarun. Yatadabbarun itu dari dabbara yudabbiru, lalu dikembangkan menjadi tadabbara yatadabbaru. Yatadabbaru, yatadabbarani, yatadabbaruna. Nah, ini mereka orang-orang yang selalu mentadaburi. Nanti kita bahas tadabur ya. Sudah ketemu ibu-ibu, bapak-bapak? Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mohon bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Ya. Ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini sebetulnya sudah pernah kita kaji, tapi nggak apa-apa. Quran itu diulang-ulang. Rasul menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, memahami, nanti kalau sudah khatam ngulangi lagi dari depan lagi, dipahami lagi semua terus menerus. Karena Quran itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka orang-orang itu tidak merenungkan, tidak mentadaburi Al-Quran? Am ataukah ala qulubin, di hati-hati mereka itu aqfaluha, ada grendel atau kancing. Jadi aqfal ini bentuk jamak dari qaflun. Qaflun aqfal. Apakah pada hati mereka itu ada kancing-kancingnya sehingga tidak terbuka hatinya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, surat Muhammad ayat 24 ini ada yatadabbarun. Hari Sabtu yang lalu sudah kita bahas surat Shad ayat 29, ada liyatadabbaru yang ayat 29 kajian kita yang lalu. Kitab Quran, terima kasih. Anzalna, kami Allah telah menurunkan Quran tadi, ilaika kepadamu hai Rasulullah Muhammad SAW. Quran itu mubarakun, penuh berkah, penuh kebaikan yang banyak. Liyatadabbaru, supaya kaum muslimin senantiasa mentadaburi Quran, memahami, merenung-renungkan. Liyatadabbaru ayatihi, ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya senantiasa mengambil pelajaran. Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Ulul albab, orang-orang yang pikirannya hidup, orang-orang yang hatinya hidup. Kemudian kita bahas juga hari Sabtu yang lalu, afala yatadabbarun al-Quran, apakah mereka itu, orang-orang itu tidak mau merenung-renungkan, mentadaburi Al-Quran. Walau kana min indillah, kalau Quran itu bukan dari Allah, lawajadu, mesti mereka mendapatkan fihi, dalam Quran tadi, ikhtilafan katsira, perselisihan, perbedaan yang sangat banyak. Nah, pagi ini ayat 24 surat Muhammad. Jadi Quran itu satu kesatuan, saling kait berkait. Ada 3 ayat yang memakai kata yatadabbarun.
Nah, saya sudah coba-coba lihat di kamus Arab Indonesia, ada kamus yang tebal, itu namanya kamus Al-Munawwir dari pesantren Krapyak di Yogyakarta. Nah, pesantren Krapyak itu kiainya namanya Kiai Al-Munawwir. Al-Munawwir ini kakak beradik dengan Muzakir. Muzakir ini bapaknya Profesor Abdul Qahar Muzakir. Jadi Abdul Qahar Muzakir itu tokoh Muhammadiyah, tapi Gus Dur itu masih familinya, memanggilnya itu Pak D. Wah. Jadi Gus Dur itu pernah menerangkan bahwa salah satu penandatangan Piagam Jakarta itu ayahnya, yaitu Kiai Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur, dan juga Pak D-nya Gus Dur, yaitu Abdul Qahar Muzakir. Nah, kamusnya tebal, memuat banyak kata, alhamdulillah. Dan kalau memakai kamus itu mudah dipahami, karena kalau lihat kamus-kamus yang lain itu harus tahu akar katanya, fi'il madhi dulu. Tapi kalau di kamus tadi langsung diartikan, sehingga masyarakat mudah mencari arti. Nah, dabbara yudabbiru itu saya lihat di kamus tadi paling tidak ada 6 arti dalam bahasa Indonesia. Dabbara yudabbiru bisa berarti a'adda, yu'idu, artinya bisa juga merencanakan, menciptakan, menggariskan. Jadi khottata yukhott itu bisa juga ikhtalaqa yakhtaluqu. Jadi dabbara bisa menciptakan, merencanakan, bisa. Kemudian dabbara yudabbiru juga bisa berarti nazama yunazimu, mengatur, mengorganisir, memimpin. Dabbara yudabbiru artinya juga adara yudiru, menghemat, bisa juga. Adara yudiru, memanage. Kemudian tadi iktasota yaktasidu, menghemat, bisa juga. Dabbara yudabbiru bisa juga berarti a'ada yu'idu, hayya'a yuhayyi'u, menyiapkan. Dabbara yudabbiru juga bisa berarti hasala ala, artinya memperoleh, mendapatkan. Nah, yang terakhir ini yang agak pas dengan yang kita kaji pagi ini, yaitu dabbara yudabbiru hasala ala, artinya memperoleh, mendapatkan pengertian, mendapatkan pemahaman yang mendalam. Nah, jadi diartikan mentadaburi itu memahami secara mendalam. Dalam An-Nur ini merenungi, Prof ya. Merenungkan. Jadi betullah kelompok kita ini oleh Pak Ambali disebut majelis tadabbur. Tadabbur Quran ini kita berusaha memahami sampai yang mendalam kalau bisa. Jadi memahami Quran itu ada 4 tingkat. Yang paling awal qiraah, qara'a yaqra'u, membaca. Kemudian yang kedua tilawah, membaca dan memahami artinya. Yang ketiga meningkat lagi tafakur, memikir-mikirkan. Tadi Ustaz Nur membaca ayat 190 Ali Imran, Masya Allah, luar biasa sekali. Memikir-mikirkan penciptaan. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguh dalam penciptaan seluruh langit dan bumi. Ustaz Nur tadi, Masya Allah, luar biasa sekali. Sebetulnya Pak, kalau bangun tidur itu ada contoh amal dari Rasul. Setelah kita ngambil wudhu, sebelum sholat itu membaca 10 akhir surat Ali Imran. 10 akhir surat Ali Imran, Masya Allah, luar biasa. Setiap Rasul bangun tidur itu Rasul sebentar melihat langit, alam semesta, bintang-bintang di langit, lalu baca 10 ayat terakhir Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguh dalam penciptaan seluruh langit dan bumi, la ayatil liulil albab, benar-benar sungguh-sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ulul albab tadi, yang hatinya hidup. Nah, terus sampai 10 ayat terakhir Al-Baqarah, Ali Imran. Di bapak-bapak, ibu-ibu, tadabbur ini yang tertinggi setelah memikir-mikirkan tadi, lalu tadabbur. Tadabbur ini memikir-mikirkan mendalam sekali sampai nanti di balik ayat yang tersirat, bukan hanya yang tertulis, tapi yang di balik ayat, Masya Allah. Dalam Al-Quran itu banyak sekali kiasan-kiasan, penggambaran-penggambaran, seperti misalnya
orang yang punya akidah beragama Islam itu dalam dirinya itu yang paling mendasar adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah ya kecuali Allah. Maka surat Ibrahim ayat 24 itu Allah menggambarkan dengan mengajak dialog kita, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Alam taro, belumkah engkau lihat kaifa bagaimana daraballahu Allah membikin alam taro kaifa daraballahu masalan perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah kata yang bagus yaitu la ilaha illallah. Orang yang punya la ilaha illallah dalam dirinya kasyajaratin seperti sebuah pohon thayyibah yang bagus, pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, ranting-rantingnya tinggi di langit. Nah, itu kita bayangkan pohon beringin yang sangat besar. Pohon beringin yang sangat. Di kampung saya di Kota Gede itu ada, sebelum masuk masjid ada 2 pohon beringin yang sangat besar. Itu diyakini yang menanam Sunan Kalijaga. Di kiri Gapura, di kanan Gapura, pohon beringin yang sangat besar. Tu'ti ukulaha, ini pohon tadi itu mendatangkan buahnya, buah yang bermanfaat bagi manusia. Kulahin, setiap masa, tidak pakai musim, berbuah terus. Dan pohon yang besar tadi itu menaungi siapa saja yang di bawahnya, lalu menjadi teduh, sangat teduh. Dan siang hari pohon itu mengeluarkan oksigen yang sangat banyak, sehingga siapa yang ada di bawahnya sangat segar. Wa yatribullahul amsal, Allah membuat perimpanan seperti ini linasi untuk umat manusia la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Ini gambaran bahwa orang beriman itu selalu menebar kebaikan, manfaat di tengah-tengah kehidupan. Seperti pohon yang besar tadi, berbuah terus, enggak pakai musim, melindungi siapa saja yang di bawahnya, mengeluarkan oksigen yang sangat banyak yang diperlukan manusia. Masya Allah. Jadi Quran dengan penggambaran kiasan-kiasan. Jadi tadabbur tadi, memahami Quran sampai sedalam-dalamnya, sampai nanti dibalik ayat yang tersirat. Alhamdulillah sudah di-share oleh Edi Armanto ya, nanti bisa diulang lagi. Nah, terus yang kita kaji tadi surat Muhammad 24 itu Allah mengajak dialog kita, apakah orang-orang itu tidak merenungi Al-Quran? Kenapa demikian? Nah ini, am ala qulubin, ataukah di dalam hati-hati mereka itu aqfaluha, ada kancing-kancingnya, ada grendel-grendelnya yang menutup hati, mengunci hati, tidak terbuka. Nanti kalau kita baca surat Al-Waqiah, ada di sana la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuh Quran masa ya masuk illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan hatinya. Ada dikirim Pak Joko ya, yang ada kajian tazkiyatun nafs, membersihkan hati itu. Hati itu seperti wadah itu nanti kalau wadahnya bersih, maka sesuatu yang masuk ikut bersih. Kalau wadahnya kotor, semua yang masuk juga ikut menjadi kotor. Ini gambaran hati itu sebagai wadah. Kalau Quran juga menggambarkan hati itu ada 2. Satu, hati manusia seperti cermin. Kalau orang maksiat berbuat dosa, itu nuktah, titik hitam di cermin tadi, harus dilepas dengan tobat. Kalau masih banyak titik-titik hitam, maka ketika masuk sinar, hati tadi tidak bisa memantulkan sinar. Nah, ini gambaran pertama, hati manusia itu seperti cermin. Gambaran yang kedua, Quran menggambarkan juga hati manusia seperti tanah. Tanah yang lembut, yang subur. Ketika diturunkan hujan oleh Allah, maka tanah yang lembut, yang subur tadi menumbuhkan tanam-tanaman, rumput-rumputan, semuanya tumbuh dalam tanah yang subur tadi.
Tapi kalau tanah tandus, tanah kering, tanah yang sangat keras, air hujan tadi lewat-lewat saja, tidak ada yang masuk. Nah ini seperti itulah. Manusia itu ditentukan oleh hatinya, kolbun. Di dalam hati ada yang inti hati yaitu lubun. Maka albab itu jamak dari lub. Ulul albab, orang-orang yang bisa memahami Quran, bisa tafakur terhadap Quran. Digambarkan juga di surat Al-Waqiah tadi, orang tidak akan bisa memasuki Al-Quran kalau hatinya masih bermasalah. Saya kira sampai sini dulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silahkan dari dan untuk kita, mohon diulang lagi intinya tadabbur. Silakan. Ibu dan Bapak sekalian, saya sejak kemarin, sejak yang pertemuan kita terakhir itu selalu mencari kata tadabbur dalam dua bahasa ya. Dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia, karena dua bahasa ini yang kita paham gitu. Anehnya, tidak ketemu saya nyari itu. Tidak ketemu kata tadabbur tuh. Jadi kita tetap pegang kata tadabbur itu sendiri. Ya, artinya bahasa lain kosakatanya miskin. Miskin ya, Arab kaya ada. sekali. Jadi kita tetap menggunakan kata tadabbur itu sendiri. Langsung Arab saja. Iya, langsung Arab. Padanan kata lain nggak ada. Tidak ada. Nah itu yang saya temukan tidak ada. Islam. Ya. Iya, ada di Indonesia kan. Cuman saya menambahkan sedikit supaya kita lebih meluas tentang tadabbur ini ya. Tentang beda antara tadabbur ini sama apa beda tadabbur ini dengan tafsir. Nah itu, ini penting kita dekati ya, agar kita ini jangan ketinggalan kereta di dalam kita memahami tentang tadabbur ini ya, dan juga jangan kita merasa bahwa rendah diri. Apakah kita pantas ikut tadabbur ini? Kata-kata tadabbur itu sangat tinggi sekali kan? Nah, ini saya coba. Kalau tafsir itu adalah suatu pendekatan keilmuan dan ilmiah yang pada akhirnya tafsir itu menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Itu tafsir kan? Tapi kalau tadabbur itu orang mencoba menghayati, mengisasi ayat-ayat Al-Quran ini dalam hati dia ya. Kemudian secara intelektual, secara spiritual merefleksikan itu dalam bentuk kehidupan dia sehari-hari, baik secara moral maupun secara emosional. Nah sekarang siapa yang bisa melakukan tafsir? Kalau yang saya sudah tanya kepada Pak Burhan tempoh hari, kalau kita menafsirkan Al-Quran itu siapa yang pantas? Oh kita tidak pantas karena kita harus punya ilmu. Yang jelas ya ilmu yang pertama adalah bahasa Arab, kemudian ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian apa istilahnya usul fikih itu ya? Ya usul fikih. Ya usul fikih dasar-dasar pemahaman. Dasar-dasar pemahaman ya. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh para ulama atau para ahlinya. Tapi kalau tadabbur itu tidak, pelakunya itu siapa saja. Siapapun. Nah berarti kan semakin tingginya, walaupun orang itu berilmu, tapi belum tentu dia bisa mentadaburi itu Al-Quran, belum tentu. Kemarin kita sudah diskusi bahwanya banyaknya ilmu seseorang itu tidak menjamin bahwa seseorang itu yakin dan percaya kepada Islam. Dan ditambahkan oleh Pak Ambali itu kan, oh itu hidayah, benar. Jadi tidak semua orang punya ilmu itu dapat hidayah dari Allah, tidak otomatis ya. Nah jadi tadabbur itu bisa dilakukan oleh siapa saja, syaratnya harus niat yang tulus, hati yang bersih dan bersungguh-sungguh mencari sesuatu dari apa yang tersirat dan apa yang tersurat pada ayat ini kan. Nah, untuk bisa mentadaburi itu ya orang harus berniat, berdoa pertama kali ya. Berniat dengan suci, dengan sungguh-sungguh bahwa akan menghasilkan sesuatu. Nah, saya ngambil contoh yang paling konkret ya, paling konkret yang pernah saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Ini saya bukti-bukti ini pernah saya lihat dan baru bisa saya bicarakan setelah di sini. Sebelum itu saya tidak tahu ya. Nah, baru bisa di sini. Oh, yang saya lihat dulu, oh ini artinya tadabbur ya. Nah, ini contoh, saya ambil contoh ya. Ibu dan Bapak sekalian, kita sering membaca Al-Quran ini surah Al-Isra ya. Surat Isra. Nah, sudah ya Al-Isra kan. Ayat berapa? Ayat pertama lah ya. Oh iya. Ayat pertama kan. Isra Mi'raj. Iya, ayat pertama itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjalankan hambanya ya. Ya dalam hal ini Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha sana ya. Nah, di dalam tadabbur itu orang kepengen mengetahui siapa saja ya, apa sih makna Al-Isra ini untuk kemajuan teknologi, inovasi itu. Ternyata dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, walaupun dia tidak beriman ya, tidak yakin pada Al-Quran, tidak yakin pada agama kita ini, dia mendapatkan dua kata kunci. Pertama kecepatan, kedua energi dari surat Al-Isra itu. Loh, kalau dia sudah bersungguh-sungguh dengan ilmu yang dia punya, dengan kemampuan dia punya, itu kan sinar itu. Jadi sinar, cahaya, surat Al-Isra itu berkaitan dengan tiga hal, sinar, kecepatan dan energi. Akhirnya lahirlah alat pemotong operasi itu, nah ya, apa namanya itu, sinar laser itu laser. Kan sinar kalau laser. Orang bersunat itu kan dipotong sert menggunakan laser. Oh, itu dari Al-Isra itu ya. Nah, demikian juga surat tentang burung misalnya, kan ada yang menjelaskan tentang burung dengan sinar laser. Nah, itu kan orang melihat akhirnya jadi bentuk pesawat gitu loh. Nah, yang begitu-begitu itu tuh semuanya dari tadabbur semua. Nah, kalau kita tanya kepada orang, apakah orang yang melihat burung itu harus perlu bahasa Arab? Oh, saya kira tidak harus ya. Tapi pemahaman dia dengan sungguh-sungguh, dia melihat bahwa bukti alam itu begitu tuh, nah itu tadabbur itu. Jadi syarat untuk tadabbur itu harus punya jiwa hati yang bersih dan niat yang sungguh-sungguh bahwa dia akan mencari sesuatu tentang apa yang tersirat, apa yang tersurat. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi dua hal ini ya. Jadi kita ini merupakan suatu pukulan telak bagi kita ya, orang-orang yang berilmu, adalah bahwasannya tidak setiap orang berilmu itu otomatis dia bisa mentaburi Al-Quran. Itu yang pemahaman. Saya melemparkan waktu terakhir kemarin ini kajian tadabbur tentang tadabbur itu apa betul kira-kira bahasa Indonesianya yang lebih dekat. Jadi memang dicari-cari, Pak Muhaimin juga nyari ya, tidak ketemu, tidak buka kamus macam-macam. Nah, setelah saya pikir-pikir, mungkin yang bisa dipakai mengkaji. Nah, ini barangkali agak dekat ya. Ya, agak dekat ya. Jadi seperti kami itu kalau di kedokteran, saya mengkaji tentang ilmu imunologi ya, tentang sistem. Nah, bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Billahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahi ayyatriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu-malu menciptakan makhluk kecil, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Nah, ini dikaji orang, dibahas orang, diteliti orang.
waktu Al-Quran ini turun, katakanlah sekitar 500-600 Masehi, belum tahu orang itu ada makhluk yang lebih kecil dari Nyamuk. nyamuk. Ternyata akhirnya orang menemukan, mengkaji mikroskop, orang menemukan kuman lebih kecil, bakteri lebih kecil. Nah, disitulah berkembang ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat di abad 700 sampai 1400 Masehi di kekhalifahan Cordoba, itu banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang menemukan penemuan-penemuan dalam ilmu pengetahuan yang berasal dari Al-Quran. Jadi betul-betul Al-Quran ini sumber semua ilmu pengetahuan. Apa aja, masalah kedokteran, masalah hukum, masalah pertanian. Seperti contoh tadi juga Pak Ustadz Burhan bilang tadi, perumpamaan manusia yang baik, perkataan baik itu seperti pohon yang berbuah terus. Ini orang mikirkan mana caranya pohon berbuah terus. Berbuah terus. Nggak pakai musim. Nggak pakai musim. Masalah. Jadi gimana itu? Jadi dengan membuat lingkungannya sedemikian rupa, iklim sedemikian rupa, bisa terus berbuah. Nah ini pengembangan daripada tadabur tadi gitu. Jadi bisa dikembangkan. Seperti contoh juga, seperti nyamuk tadi kan, itu banyak Ustaz Burhan. Sekarang tuh berkembang dengan tentang nyamuk saja, orang mempelajari nyamuk, itu banyak berkembang. Ya, bagaimana cara untuk membasmi nyamuk. Akhirnya terciptalah obat Nyamuk. anti nyamuk, bukan obat nyamuk, tambah gemuk nyamuknya dikasih obat. Tambah sehat. Obat anti nyamuk. Anti nyamuk. Nah, gitu. Berkembang ekonomi, pabrik-pabrik obat anti nyamuk. Nah, gitu. Berkembang pula alat bagaimana untuk supaya telur-telur nyamuk itu abate berkembang lagi itu. Berkembang pula penyakit-penyakit, bagaimana memberantas penyakit-penyakit akibat nyamuk, seperti malaria segala macam. Sampai sekarang itu berkembang vaksin anti malaria. Sekarang itu lagi dikembangkan. Nah, gitu. Terakhir vaksin anti TBC gitu ya. Nah, raket anti nyamuk banyak berkembang dari tentang nyamuk saja itu. Jadi dari hasil tadabur itu. Jadi satu ayat itu kadang memang kalau saya lihat ini kelemahan kita sekarang ini berbeda dengan 1700 sampai 1400 Masehi dulu. Kalau dulu itu seorang sains dan holistik, ulama, ahli agama, ulama itu nyatu. Jadi kalau kita lihat Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Jabar, itu ahli agama semua. Kemudian Ibnu Rushd itu beliau itu adalah kalau tidak salah itu qadi dan juga dokter. Nah gitu. Jadi beliau juga mengobati orang, beliau juga ahli, karena juga ahli fisika, ahli matematika, ahli kimia, al-khamis. Jadi itu berkembang ilmu pengetahuan yang berasal dari Al-Quran. Masya Allah. Sedemikian rupanya berkembang ilmu pengetahuan, tapi pertahanan, ini pula pertahanan keamanan lemah. Akhirnya kekaisaran kekhalifahan di Cordoba itu dikalahkan oleh Ratu Isabella kerjasama sama Raja Inggris King Henry. Nah, itu. Dan itu buku-buku hasil-hasil dari penelaahan ilmiah gitu, kalau menurut berita yang dikatakan dibakar mereka, tapi saya tidak percaya itu dibakar. Tidak mungkin orang ilmuwan membakar pengetahuan. Dia ambil itu, dia bawa itu ke Barat itu, dia kembangkan. Itulah akhirnya Barat maju. Sedangkan kita dijajah. Nah, mulai 1400-1500 Masehi itu mereka menjajah dunia-dunia Islam, baik Nusantara dijajah, India dijajah, kemudian Mesir dijajah, negara-negara Islam dijajah. Akhirnya kita lemah. Nah, kemudian datanglah orang-orang yang seperti Snok Ogronnya tadi. Ya, akhirnya kita dibuat dikotomi. Nah, ini kelemahan kita Pak Edi. Jadi kamu kalau nak belajar
nak jadi ulama saja. masuk pesantren. Tidak usah belajar ilmu matematik, ilmu segala macam. Kamu kalau nak jadi ilmuwan, nak jadi ahli pertanian, masuklah fakultas pertanian. Tidak usah belajar. Itulah sekuler tuh jadinya. Ini yang kelemahan kita. Nah, ini bagaimana ke depan ini disatukan lagi. Nah, sekarang ini sudah ada usaha-usaha, setelah saya lihat itu seperti pertama kali itu dari sekolah yang Buya Hamka ini, Al-Azhar di Jakarta. Nah, itu terpadu. Jadi antara agama dan sains itu disatukan. Nah, Al-Azhar. Ya, nah itu berkembang. Kita sini juga ada Al-Azhar, Kairo segala macam, kemudian Al-Izhar macam-macam. Apalagi yang di yang Skamto itu dekat pompa bensin itu. Izudin. Ya Izudin. Nah, itu di situ. Jadi dicoba menyatukan antara ilmu agama dan ilmu Islam sehingga bisa mengkaji ayat Al-Qur'an ini sehingga dihasilkan ilmu-ilmu. Nah, termasuk seperti Pak Edi bilang tadi, gimana ilmu untuk cahaya tadi yang menghasilkan sinar laser sehingga operasi tidak perlu lagi pakai pisau. Kalau pakai pisau berdarah. Pakai laser itu tidak potong, tidak ada berdarah. Masya Allah. Nah, gitu. Operasi mata pakai laser tidak ada berdarah. Mecah batu ginjal bisa juga ya laser. Itu. Mecah batu ginjal. Iya, itu sunat ya, sunat pakai laser. Mecah batu ginjal pakai laser. Nah itu. Ya sunat. Ambeien paling kecil gitu. Laser. Operasi-operasi besar. Nah, tidak banyak lagi. Dan dulu setiap operasi harus tambah darah. Ya. Nah, kan tidak lagi. Ya, itu dari mengkaji, mentadabur Al-Quran, diaplikasikan. Nah, cuma intinya ujung-ujungnya harus kita beriman. Nah, kalau seperti Snoko Gronje atau orang-orang Barat itu, dia mempelajari Al-Quran, dia mengerti Al-Quran, dia mengembangkan penelitian-penelitian bersumber dari Al-Quran, mereka menemukan penemuan-penemuan, tapi mereka tidak percaya bahwa tidak dapat hidayah. Iya, itu tidak dapat hidayah tadi. Mereka itu kita tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, luar biasa sekali kajian kita pagi ini mendalami tadabbur. Pak Hambali ada tambahan? Ustadz Ibar? Ya, Ustadz Ibar. Silakan. Masya Allah, luar biasa sekali kajian kita pagi ini. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu-Ibu sekalian. Berkenaan dengan masalah tadabbur ini, Ibnu Katsir juga menyebutkan bagian daripada kalimat tadabbur itu tadarus, artinya mempelajari. Dan ini ada korelasi antara doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Lalu ketika Rasulullah SAW di hadapan para sahabat mengaplikasikan ayat ini dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan majelis taklim, di mana Rasulullah pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man indah. Jadi kalau kita perhatikan keberadaan kita di sini di dalam masjid ini sesuai sekali dengan sabda Rasulullah, kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum atau satu kelompok di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Masjid Al-Munawwarah ini adalah salah satu rumah Allah. Kenapa mereka berkumpul di situ? Yatluna kitaballah, mereka membaca sebahagian ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka tidak hanya membaca ayat-ayat Allah, tapi juga mereka mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka yang di dalam itu akan berkumpul bersama malaikat-malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah naungi mereka dengan rahmat Allah. Wa dzakaruhumullahu fi man indah. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehubungan dengan itu maka tadabbur ini sebagaimana Profesor sudah menyampaikan tadi, ada definisi yang berbeda antara tafsir dan tadabbur. Kalau tafsir itu mempelajari Al-Quran berikut dengan tajwid, berikut dengan bahasa Arab, dan 9 pengetahuan yang lainnya termasuk mantik,
bayan dan lain sebagainya sebagai dasar pengetahuan kita. Namun yang lebih penting daripada itu adalah mentadabburi. Mentadabburi itu adalah merupakan refleksi daripada apa yang kita pahami di dalam Al-Quran, sehingga merenungi sekaligus menjalankan aktivitas yang kita ketahui dari dalam Al-Quran itu. Dan ini sangat berat memang Pak, karena memang di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 21, Al-Quran ini kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun." Kata Allah, sekiranya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, maka kalian akan melihat gunung itu tunduk terpecah belah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat kepada manusia agar mereka berfikir. Dan di sini ayat ini tentulah memberikan isyarah bagi kita bahwasanya selain daripada membaca Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, yang lebih penting dari itu adalah semua kita amalkan dengan mentadabburinya. Sebab kalau mempelajari Al-Quran, memahaminya, menafsirkannya, senok horgronya sudah belajar itu Profesor ya? Sehingga itu dijadikan alat untuk memecah belah Aceh, karena tidak semua orang yang mampu mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya, mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Karena mentadabburi itu adalah bagian terpenting daripada membaca Al-Quran, walaupun membaca, menafsirkan itu memiliki pahala. Dan kesemua itu adalah disebut dengan Ahlul Quran. Tadabbur itu asal kata dari dabaro Pak. Dabaro sebagaimana Ustadz Burhan dulu pernah menyampaikan dalam bahasa Arab, itu artinya di belakang, atau bahasa kita Indonesia disetarakan dengan ejaan yang disempurnakan Pak dubur Pak, mohon maaf. Banyak sekali seperti aspal itu juga bagian daripada bahasa Arab, artinya di bawah. Nah maka dari pengertian dabaro atau berkembang menjadi tadab baru, itu artinya segala sesuatu yang telah melalui proses sehingga pada akhirnya disimpulkan, diamalkan dan ditelaah serta direnungkan maknanya sehingga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kami persilakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali ke ayat bahasan minggu lalu, ayat 82 An-Nisa dan As-Sod ayat 29. Ujungnya itu kan ada ketidakpercayaan dari orang-orang yang berakal, yang tidak mau mengambil iktibar dari ayat itu. Jadi di ayat kedua, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa bil ghaibi. Kemudian yang kedua, allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, jadi orang itu pada intinya tidak percaya dengan kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, mereka itu tidak percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, kitab samawi. Nah, jadi di situ mereka berangan-angan barangkali tidak meyakini ayat-ayat Al-Quran itu, ditantang oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Jadi inti ayat itu, kalau kamu ragu dengan ayat-ayat itu, silakan membuat ayat lain. Panggillah dedengkot-dedengkot pintaran kamu itu yang berilmu pengetahuan. Bi raibim mimma anzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli wad'u syuhada'akum. Panggillah yang uji kamu yang pintar-pintar itu, mano kiai-kiai kamu yang bisa menandingi, bikinlah satu ayat. Sampai begitu Allah menantang. Artinya menantang orang-orang yang Allah jadikan
hambanya yang ia jadikan, tetapi dia tidak patuh dan tidak percaya dengan apa yang diturunkan Allah kepada seluruh hamba Allah. Itu kan nas itu Pak, ya ayuhan nas itu. Jadi seluruh manusia, domirnya itu seluruh manusia. Nah, tapi mereka kan tidak percaya dengan itu. Nah, oleh karena itu, di tadabbur ini, di surat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ulil albab itu adalah orang yang mendalami dan meyakini dengan hati. Memahami dengan hati. Itu maksud ulul albab itu, lebih dalam. Nah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka memperhatikan berzikir, allazina yazkurunallaha qiyaman, baik waktu berdiri, qu'udan duduk, wa ala junubihim sambil berbaring. Apa yang digawikan mereka? Orang yang bertadabbur dan bertafakur itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi mereka itu memperhatikan semua apa yang dijadikan oleh Allah di muka bumi ini. Memperhatikan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh la ayatin Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi sambil dia memperhatikan itu, setelah mendapatkan hidayah, sudah mendapat hidayah, mereka akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau jadikan. Walaupun sekecil tungau, kuman, besar kalau nyamuk itu Pak. Allah tidak ragu-ragu dan tidak malu memberikan perumpamaan itu. Nah, akhirnya kejadiannya di surat Al-A'raf ayat 179. Ya. Walaqad zara'na di jahannama ya lakasirim minal jinni wal insi lahum ya, mereka itu tidak menggunakan hati mereka untuk berpikir, tidak menggunakan mata mereka untuk melihat semua kejadian yang Allah jadikan kepada manusia ini di alam ini. Alam ini tadabbur Pak. Orang Padang bilang alam terkembang ini menjadi guru. Alam terkembang menjadi guru. Hamka mengatakan seperti itu. Alam terkembang ini adalah guru kita, menjadi amal bahan untuk kita berpikir. Ya, ayat kauniyah. Jadi kebanyakan isi neraka itu orang yang tidak menggunakan hatinya untuk berpikir, memikirkan kejadian Allah ini, tidak pernah melihat, tidak menggunakan melihatnya sesuai dengan kebenarannya, tidak menggunakan telinganya untuk mendengar apa-apa yang ayat-ayat Allah, firman Allah. Nah, dari situ nanti kita akan timbul rasa syukur, Pak. Jadi tadabbur, tafakur, tasyakur. Tasyakurnya seperti kita sekarang ini, kita tasyakur, Pak. Syukur, Pak, ya Allah. Untung ada tadabbur di sini. Sebentar lagi akan datang Quran yang baru kita pesan, Pak. Bicara tentang Quran. Quran berbicara tentang Quran. Jadi artinya firman Allah yang satu akan diterjemahkan oleh dan dikembangkan, disempurnakan oleh firman Allah yang lain, walaupun bukan di surat yang sama. Sebentar lagi akan kita ada itu, Pak. Kalau bisa kita memilikinya itu, Pak. Bapak Ibu juga memiliki. Memiliki itu di rumah supaya kita bisa membaca di rumah lebih luas. Ada hamba Allah yang berinfak, bersedekah sebanyak 10 ya, untuk ditaruhkan di masjid. 9 atau 10? 10 sikut untuk dia. Nah, jadi rasa tasyakur itulah Pak yang harus kita syukuri sekarang. Ngapa kita syukur? Allah memberikan hidayah kepada kita untuk dapat mentadabburi Al-Quran ini. Mentadabburi Al-Quran ini, mendalami, memahami Al-Quran secara dalam dan mengaplikasikan dengan kejadian-kejadian yang lain. Jadi tidak menonton yang kata Prof tadi,
pertanyaan baik yang dipelajari. Ya, bahasa Arab baik. Nah, ini berkolaborasi. Aplikasi ya harus kita aplikasikan dengan yang lain kan? Seperti kemarin yang dibilang oleh Prof. Edi Hermanto. Jadi berapa persen makanan kita ini dari laut? Nah, 2/3. Itu aplikasi Al-Quran, Pak. Aplikasi. Jadi disandingkan. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu itu lebih luas lagi dengan adanya tadabbur yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir. Ya kalau baca, jangan ada yang berhenti di sini. Makanya kalau ada buku itu nanti Pak Burhan, semua orang ini bisa. Semua kita ini bisa berpendapat. Jadi bukan hanya pendengar. Nah, seperti itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ambali, Pak Ibar. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari satu kata tadi, tadabur tadi ternyata bisa luas sekali. Tadi kalau Profesor Edi Masalim menjalankan Quran sebagai sumber ilmu, Bapak ilmu kedokteran itu Ibnu Sina, Pak ya, Avesin. Ibnu Sina itu Bapak ilmu kedokteran. Dulu memang ilmu itu menyatu, holistik. Ya dokter, ya kiai, ya hafal Quran. Lalu oleh penjajah Belanda dengan Snuggergen tadi yang tokohnya dipisah. Nah, apalagi ilmu Islam yang bidang politik ditekan sekuat tenaga jangan sampai tumbuh supaya Indonesia tidak melawan penjajah. Nah, jadi dipisah menjadi dikotomi ilmu agama, ilmu umum dipisah itu Belanda. Jadi sebetulnya ilmu itu ya satu dari Allah. Kemudian ilmu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah itu ada 2. Satu yang tertulis dalam Quran ini, yang satu alam semesta ini. Tadi sudah disampaikan Pak Ambali tadi ya, Ali Imran 190, alam semesta ini ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah semua. Dan ada makrokosmos, alam semesta, dan ada mikrokosmos, setiap diri manusia ini alam semesta. Jadi sama cara kerjanya. Bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau minuman dan makanan ini sudah masuk, terus gimana jalan mereka ini, makanan ini diproses oleh Allah. Masya Allah, dengan seluruh organ-organ kita. Kalau nanti dijelaskan dunia kedokteran, Profesor Edi Masalim dan Pak Hendri bisa menjelaskan bagaimana mekanisme tubuh kita dalam pencernaan, dalam pernafasan, kemudian saraf-saraf kita bisa mendengar, melihat, mikir. Bagaimana orang tua kok jadi pelupa pikun? Nah, ini ada mekanisme, ada ilmunya. Bagaimana orang tua supaya tidak pikun? Nah, salah satunya membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa menghafal Al-Quran, Allah menjaga ingatannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi 3 ayat dalam Al-Quran yang ada kata yatadabbarun. Tadi surat Muhammad 24, surat Shad 29, dan surat Al-Imran 82. Mudah-mudahan nanti kalau bukunya sudah datang, kita kaji pelan-pelan seluruh buku itu dari awal sampai akhir, semuanya pegang. Ada 2 yang pesannya itu 10. Kalau yang pertama Pak Haji Sumijo itu mau diwakafkan ke sini. Jadi satu lagi Pak Sadli juga pesan 10. Sudah saya kirim semuanya, tinggal dalam perjalanan mudah-mudahan segera datang bukunya. Nanti kalau memang masih ada yang mau pesan yang tahap kedua. Tahap kedua. Nah, ini sudah jam 6.03, ada ibu-ibu ada sedikit, yang ingin Pak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan? Tadi bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, silakan ya. Jadi luar biasa apa yang dijelaskan tadi sudah terang benderang menurut saya. Awalnya itu perintah Allah kepada Rasul kita, Iqra. Iqra bagi manusia yang berakal sehat. Ini luas bacaannya, ya kan gitu. Jadi kalau simpelkan, saya singkat aja itu. P3A, pendidikan, penghayatan, dan pengamalan Al-Quran. Itulah kira-kira begitu. Jadi P3A, mungkin majelis ini, majelis itu. Dulu Soeharto ada P4, Pak. P4 itu ada widya suaranya dan sebagainya, dibuat secara sistematik.
Tapi dari kelompok-kelompok ini, komunitas ini bisa berkembang itu. Betul itu tadi bahwasanya saya merasakan sendiri ketika tidak sadar kita dalam mengajar kepada mahasiswa itu lepas gitu Pak. Ilmu itu selalu teori-teori barat dan sebagainya. Nah sekarang coba kita gabungkan itu supaya anak-anak mahasiswa itu lebih soal ini. Kalau diajari tentang ibadah itu, wah itu agak sulit mereka itu menerimanya. Tapi ketika kita hubungkan dengan ilmu agak masuk di dalam alam pikiran mereka itu. Nah secara tidak sadar kita sudah menginjeksi nilai-nilai itu. Nah, kalau ilmu hukum itu jelas. Pertama kali kan sudah diungkapkan itu teori-teori barat. So, sekarang saya balik. Hukum yang paling hakiki adalah Al-Quran. Tidak boleh lagi kita malu-malu itu Pak. Itu keberhasilan orang-orang sekuler di dalam pendidikan kita, khususnya di dalam pendidikan tinggi, itu sudah memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah ini sekarang coba kita rangkum. Dan memang banyak juga yang belum ngeh tentang bagaimana pentingnya implementasi Al-Quran di dalam ilmu pengetahuan itu. Itu garis ke bawah saya. Jadi P3A Pak. Pendidikan, penghayatan, dan pengamalan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko. Ada? Silakan. Barangkali ini terakhir, masih ada waktu setengah menit. Alhamdulillah syukur dari apa yang kita kaji bersama, tadabbur tadi, menambah pengingatan kita dan ada pemikiran yang berkembang. Buba sekalian kan sebelum Al-Quran yang menyempurnakan semua kitab samawi itu ada Zabur, Taurat Injil. Dan Injil. Nah, ini tolong dibahas di pekan depan atau di hari Sabtu. Berapa persenian kira-kira Zabur, Taurat, Injil yang masih berterus ada itu penelitian mulai tahun 700 sampai 1400 yang ilmu pengetahuan begitu berkembang. Berapa banyak nih atau berapa persen lah kira-kira, atau ada cuplikan-cuplikan yang bisa menggambarkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab samawi sebelumnya itu, kira-kira berapa persen? Memperkokoh, memperkuat kebenaran karena kitab-kitab tadi sebelumnya. Apa saja itu? Disimpulkan bahwa manakala kita bertadabur, tapi tadabur kepada Zabur, kemudian Taurat dan Injil itu saya kira dulu juga ada, tapi sepertinya tidak berkembang dan akhirnya kita simpulkan pada pagi hari ini bahwa hanya kepada orang-orang yang berhidayah, yang mendapatkan hidayah lah yang bisa memahami dan mengerti ini. Karena orang-orang yang berilmu Jerman itu, di Jerman maupun di Yahudi, woi orangnya pintar-pintar itu. Dan itu menjalankan menjalankan kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi mereka tidak berhidayah. Orang Yahudi itu di Al-Quran itu disebut di beberapa ada hal yang kurang pas terhadap kebiasaan dan ketidakyakinan kepada Al-Quran ini. Nah, barangkali itu untuk minggu depan, untuk kajian berikutnya mungkin ada yang bisa menyampaikan hasil penelitian atau pemahaman atau pengkajian terhadap tiga surat samawi, 3 kitab samawi, berapa persen betul yang tetap diteruskan oleh Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Nur, ada tambahan? Minta waktu sedikit. Saya kurang mengikuti, saya nyimak di dalam saja, mengawasi TV kita. Mengenai tentang ayat tadabbur, mungkin tambahkan satu lagi, dalam Al-Quran itu ada 4 ya. Tadi Pak Ustaz Burhan ada 3 ya, yaitu adalah surah An-Nisa 82, surah Shad ayat 29 ya. Kemudian surah Muhammad ayat 24. Ada satu lagi surah
Mu'minun. Oh ya, Al-Mu'minun. Ayat 68. Ya. Boleh dibuka surah Mu'minun ayat 68 ya. 68. Terima kasih. Ada 4. Afalam yadabbarul qawla yadabbaru am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Ya, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka? Nah, itu. Kemudian tambah lagi, namun maknanya lain. Tadabbur ini maknanya lain. Di surah As-Sajdah yang sering kita baca di subuh Jumat ayat 5. Maknanya adalah mengatur. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Dia Allah mengatur. Yudabbiru maknanya mengatur. Sama dari akar kata dabbaro, yudabbiru, ada tadabbaro, ya tadabbaru. Kalau lihat dabbaru itu kata asal katanya adalah ya tadabbaru, kemudian taknya diidghamkan kepada dal menjadi lihat dabbaru. Lihat dabbaru. Jadi ada 5 ya. Berarti 5 ayat. Yang satunya adalah maknanya mengatur dalam surah As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Ya. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Itu sekedar tambahan ayat yang berkaitan dengan lafaz tadabbur atau adbaro yudbiru atau tadabbaro yudabbiru. Itu terima kasih, itu saja. Terima kasih Ustaz Nur, Masya Allah. Jadi ada 5. Kemudian yang terakhir tadi As-Sajdah 5 ya. Allah mengatur seluruh alam semesta. Bahkan di situ disebutkan seharinya Allah seperti 1000 hari, 1000 tahunnya kehidupan kita, Masya Allah. Terima kasih. Nanti Insya Allah Sabtu depan kita masih lanjutkan lagi tadabbur tentang pertanyaan Pak Joko tadi, luar biasa sekali. Jadi Quran itu memperkokoh, memperkuat kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, kemudian terakhir Al-Quran. Yu'minuna bil ghaibi, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, jadi umat Islam ini beriman dengan semua apa yang diturunkan sebelum Quran. Umat Nabi Muhammad beriman dengan seluruh yang diturunkan. Nah, itu apa saja yang bagus sekali pertanyaannya, yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya yang oleh Quran diperkokoh lagi, diperkuat lagi. Jadi penyempurna sebelumnya. Ya, jadi apa saja prosentasenya ya. Menarik sekali. Masih mohon bantuan Ustaz Nur itu mencari. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Prof nggak ngambil? Ini nggak, saya bawa oleh-oleh. Ya, ya, ya. Munawarah, bersinar. Menyinari.